Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan Ahwat, apa kabarnya di kesempatan ini? Semoga Iwan Ahwat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami juga mendoakan bagi Iwan Ahwat yang saat ini tengah diuji sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan Ahwat, seperti biasa, bincang sahur atau sahur bersama tokoh, kita menemani Ikhwan Ahwat santap sahur, ataupun mungkin bagi ibu-ibu yang masih masak di jelang subuh atau sahur ini, kita akan mendengarkan ya bincang-bincang dengan tokoh-tokoh. Dan alhamdulillah Ikhwan Ahwat, di kesempatan ini kami mendapatkan rezeki lah ya, rezeki luar biasa, nikmat luar biasa. Kita bisa silaturahim ke Yogyakarta, tepatnya ke Masjid Jogokarian, yang itu pasti sudah tidak asing lagi ya untuk Ikhwan Ahwat. Dan juga kami mendapatkan nikmat luar biasa, dapat bersilaturahim, bertemu dengan guru kita Pak Kiai Muhammad Jazir. Alhamdulillah, beliau merupakan Dewan Syuro dari Masjid Jogokarian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Masya Allah, dengan kesibukan yang luar biasa, terutama di Ramadan ini, kami senang sekali mendapatkan kabar semalam dari Ketua Takmir Masjid, dari Mas Rizky, Pak Kiai. Insya Allah ada kesempatan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Yeah, alhamdulillah. Kalau nggak salah 4 bulan lalu Pak Kiai silaturahim ke Studio Rasil bertemu dengan kita. Masya Allah. Bincang-bincang juga dengan Pak Krisna waktu itu live. Masya Allah. Tanggapan dari pendengar juga luar biasa saat itu ya. Alhamdulillah. Nah, Ikhwan Ahwat, di bincang sahur ini seperti biasa kita ingin mengenal lebih jauh sosok narasumber kita yang mungkin belum banyak yang tahu gitu, Ikhwan Ahwat. Selalu kalau di awal di bincang sahur ini kita ingin tahu nih latar belakang narasumber kita itu seperti apa sih? Jika berkenan Pak Kiai, kami ingin tahu mungkin Pak Kiai asli mana, lahir di mana, kapan, riwayat pendidikan mungkin, dan juga apakah ada riwayat pendidikan agama. Seperti itu Pak Kiai. Ya, kalau saya lahir di Yogyakarta tanggal 28 Oktober 1962. Jadi sekarang usia sudah 63 tahun. 63 ya. tahun. Alhamdulillah. Kemudian kalau pendidikan, ya saya dari kecil basic pendidikan di SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, baru ke SMA Negeri, kemudian masuk di Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kalau belajar agama ya dari kecil bersama almarhum bapak saya, tapi kemudian juga belajar Al-Quran dulu di pesantren Al-Munawir Krapya ya. Waktu kecil ngaji sama Gus Najib Abdul Qadir ya. Kemudian di Masjid Jogokarian. Dan di masjid inilah saya beraktivitas keagamaan sejak anak-anak sampai remaja sampai sekarang. Tapi juga kebetulan banyak bergaul dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama di Yogyakarta. Ya, termasuk beberapa tahun waktu itu saya dipercaya oleh Kiai Hamam Ja'far untuk mengelola pesantren Ramadan di pesantren Pabelan Magelang ya. Jadi kita ngaji dengan Kiai Hamam Ja'far itu hampir tiap malam, biasanya daripada Isya sampai menjelang subuh itu ya. Itu hampir tiap hari selama ya sebulan Ramadan ya. Tiap Ramadan kita berdiskusi dengan beliau dan tokoh-tokoh Islam yang berkunjung, tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai negara yang biasanya mengunjungi pesantren Pabelan waktu itu. Baik, jadi memang pendidikan agama dari orang tua, kemudian dari sekolah juga. Tadi
lingkungan para kiai sudah didapatkan ya Pak Kiai ya, dari Ya, sejak alhamdulillah. dini gitu ya, alhamdulillah. Nah Pak Kiai, waktu diamanahi menjadi takmir Masjid Jogokarian itu kalau nggak salah tahun 99 Pak Kiai ya? Ya, kalau saya sebenarnya sejak tahun 76 saya sudah jadi ketua remaja Masjid Jogokarian. Iya, iya, iya. Kemudian menjadi pengurus takmir Masjid Jogokarian sebagai wakil ketua takmir itu ya sudah sejak tahun 81 ya sampai 99 itu saya sudah jadi wakil ketua takmir masjid. Kemudian baru pada tahun 99 saya dipilih sebagai ketua umum takmir Masjid Jogokarian sampai tahun 2016 ya. Itu melalui beberapa periode pemilihan, dan 2016 saya diminta untuk menjadi ketua umum dari Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Masya Allah Pak Kiai, terutama di tahun 99 saat Pak Kiai diamanahi menjadi ketua takmir masjid Pak Kiai. Kami ingin tahu sebetulnya apa yang Pak Kiai lakukan, atau mungkin kalau bahasa kerennya terobosan-terobosan barangkali saat itu yang bisa dicontoh oleh ya masjid-masjid saat itu ya, di awal ya, bukan saat sekarang ini gitu. Kira-kira apa? Barangkali ada potensi-potensi di masjid-masjid itu yang luput dari para takmir atau DKM masjid yang bisa dipelajari, seperti apa Kiai? Sebetulnya ingin kita lakukan sederhana aja, mencoba mengelola masjid mengikuti teladan Rasulullah SAW. Jadi di masa kita remaja itu kan kita sudah sering berdiskusi dan membaca buku-buku berkait dengan masjid ya. Waktu itu yang menjadi rujukan utama kita adalah buku yang ditulis oleh Siti Ghazali PA, itu Masjid sebagai Pusat Kebudayaan. Ya, jadi pada waktu itu kita sudah berpikir memang membangun peradaban, membangun kebudayaan yang bisa menyelamatkan dunia itu hanya dari masjid. Jadi obsesi dari masa remaja inilah yang sebenarnya ingin kita lakukan ketika kita mendapatkan mandat ya, memegang otoritas mengelola masjid, sehingga kita bisa mencoba mengaplikasikan ya sesederhana mungkin yang kita bisa mampu, bagaimana meniru Rasulullah SAW di dalam mengelola masjid ya sebagai pusat peradaban. Karena apa? Karena hanya dengan ittiba Rasul itu kita itu akan dicintai Allah dan akan terhapus dosa kita kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Jadi semangat kita itu ittiba. Jadi bagaimana mengelola masjid itu berittiba kepada Nabi. Mengikuti. Nah, itu saja. Jadi niatan kita. Jadi istilah saya itu ngurus masjid jangan kreatif. Oh, jangan kreatif. Jangan kreatif. Tapi jiplak saja dari contohnya Nabi. Ya, sekarang ini karena banyak pengurus masjid kreatif, maka masjidnya tidak maju. malah tidak maju. Iya, tidak maju gitu. Jadi contohnya misalnya kalau Nabi itu membuka masjidnya 24 jam, pengurus masjid kreatif mengunci masjid malam hari. kan gitu. Dibatasi jadi ya. Ya. Jadi jangan kreatif. Islam itu sudah ada contohnya. Ya, tugas kita itu hanya mencontoh, dan Allah sudah menjelaskan lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita itu bagaimana meneladani ya gitu. Jadi tidak mengarang sendiri tata cara mengelola masjid mengikuti apa yang kita mau, tetapi bagaimana mengelola masjid mengikuti contoh yang terbaik yang sudah oleh Allah perintahkan untuk kita contoh itu, yaitu Rasulullah SAW. Itu. Baik, jadi saat awal-awal itu hal-hal apa yang mulai dilakukan gitu awal-awal Pak Kiai untuk menjadi pusat peradaban tersebut? Kalau sekarang kan Masya Allah
ekspektasi itu atau harapan itu sepertinya buat kami melihat itu sudah tercapai. Nah, di awal-awal barangkali mungkin ada kendala atau seperti apa tantangannya saat itu. Yang pertama kita lakukan, masjid itu kan harus punya imam masjid, punya jamaah masjid. Iya. Artinya bahwa imam masjid itu merasa memiliki tanggung jawab ya atas jamaah masjidnya. Artinya apa? Imam masjid itu merawat jamaahnya. Mereka yang belum datang, yang kita sebut sebagai jamaah dakwah, kita ajak untuk datang ke masjid. Kemudian jamaah ijabah, mereka yang sudah datang ke masjid harus diperhatikan kalau sampai dia tidak datang, tidak aktif lagi, kenapa? Ada persoalan apa, kan gitu. Ya harus dirawat. Karena selama ini banyak pengurus masjid tidak merawat jamaahnya, hanya merawat bangunan masjidnya. Ya, jadi misalnya Ramadan, jamaah itu penuh. Sesudah Ramadan, jamaah kosong juga tidak peduli. Kenapa ini tidak datang lagi kalau nggak Ramadan? Ada apa? Gitu ya. Seakan-akan itu suatu kewajaran saja bahwa jamaah itu ya sudah semestinya kalau Ramadan ke masjid, tidak Ramadan nggak ke masjid nggak masalah. Tidak demikian, kan gitu. Jadi bagaimana Ramadan itu hanya menjadi momentum untuk mendorong orang mendekat ke masjid. Tapi setelah berada di masjid harus dipegang, dirawat, jangan lepas gitu. Ya, itu namanya merawat jamaah. Ya. Ini tugas ya dari imam masjid ya. Nah sekarang yang ada kan imam sholat. Selesai mimpin sholat ya sudah urusan dia besok datang lagi atau tidak. Besok ada persoalan apa yang dia hadapi nggak peduli. Ya, kemudian juga terbangunnya jamaah di mana satu sama lain saling peduli. Ya, misalnya kita ini sekedar membangunkan orang sahur. Sahur, ini sudah sebentar lagi imsak gitu. Tetapi apakah di rumah mereka ada makanan yang bisa disantap untuk sahur? Adakah mereka punya gula, teh, kopi, punya beras, punya minyak goreng, punya? Nggak terpikir oleh pengurus masjid. Nah itulah yang kita lakukan. Sehingga kita sudah memikirkan bagaimana masjid ini bisa memberikan subsidi sahur bagi warga yang ada kemungkinan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan makan sahur, ya gitu. Kemudian buka puasa, ya. Bagaimana kita ini bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, saling memuliakan orang yang berpuasa dengan memberi iftar. Man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar, ya. Barang siapa yang mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, maka baginya ampunan ya dari dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Karena apa? Karena memberi buka puasa itu juga mendapat pahala puasa seperti orang yang berpuasa itu kan. Orang yang berpuasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Jadi hadis itu saling menguatkan, saling memberikan kelengkapan perspektif ya. Sehingga ini kita lihat sebagai satu keutuhan. Memberi buka puasa itu harus sistemik ya. Sistemik itu terencana dengan baik ya, bagaimana terjadi interaksi melalui buka bersama. Ya. Maka kita coba lakukan kaya miskin bersama-sama menikmati buka puasa di masjid. Apa yang kita lihat? Yang kaya menyaksikan betapa orang-orang miskin itu berbuka dengan makanan yang sederhana. Pada waktu itu kami mulai dengan huji peci, tahu siji, tempe siji ya. Tapi orang-orang yang hidupnya sederhana, orang miskin lezat.
merasa makanan itu nikmat sekali. Betul. Nah, dari keluarga yang kaya melihat dia mungkin di rumahnya banyak pilihan makanan buka puasa. Itu saja kadang-kadang anaknya masih mengeluh ya. Iya. Masih belum bisa mensyukuri Tidak rezeki bersyukur, ya. untuk makan buka puasa. Tapi begitu ke masjid bersama-sama lihat temannya dari keluarga yang sederhana, dengan tahu satu, tempe satu, itu saja merasa lezat bersyukur. Ini bisa merasakan kesyukuran. Ya, dan bahkan mulai terpikir bagaimana kalau menu masjid itu kita tingkatkan supaya mereka yang tidak pernah merasakan makanan kayak daging ya, ayam apa gitu bisa merasakan. Akhirnya dengan kehadiran orang-orang yang mampu dari kalangan masyarakat berbuka puasa bersama, nah muncullah itu kesadaran ya, sehingga kualitas makanan yang disajikan otomatis meningkat. Ya. Tapi kalau pemberi donasi buka puasa tidak ikut menikmati puasa, dia kan dengan sekedar hanya memberi uang saja, dia nggak ngerti ya kualitas yang disajikan seperti apa. Jadi akhirnya dari tahun ke tahun sekarang ini yang kita mulai dari dulu sederhana dari sekedar lauk tempe tahu, sekarang sudah daging, telur, apa gitulah, makanan yang bergizi yang diimpikan oleh Presiden Prabowo bisa memberikan pada rakyat MBG. Nah, kita sudah mulai lama ya, jadi ini tapi ya kita baru merintis kesadaran hidup berjamaah dalam kehidupan sehari-hari itu berbasis masjid. Sehingga persaudaraan orang Islam itu kal jasadil wahid itu mulai terasa tumbuh. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian kebersamaan dalam segala lini kehidupan mulai muncul. Ya, bagaimana muncul kemudian bantuan modal usaha, santunan beasiswa, bantuan mereka yang sakit, ya, bantuan pendidikan, itu kan ini tumbuh secara bertahap degradatif ya, itu melalui dari kebersamaan di masjid tadi. Jadi imam masjid membangun kejamaan masjid itu. Nah, sehingga masjid itu menjadi sebuah institusi sosial, bukan sekedar bangunan, tapi masjid itu wujud fisiknya bangunan, tapi wujud kelembagaannya adalah sebuah sistem kemasyarakatan yang berupa jamaah masjid. Jadi Masjid Jogokarian itu ada bangunan fisiknya, tapi juga ada imam dan jamaahnya, dan ada sistem kehidupannya yang berjalan bergulir meningkat dari waktu ke waktu gitu. Jadi ini menjadi sebuah sistem sosial yang berbasis masjid gitu. Baik ya Kiai. Kita kan melihat sepertinya di Jogokarian ini dengan tadi yang Pak Kiai sampaikan, seperti tidak ada, tadi saya tanyakan juga, seperti tidak ada tantangan. Pasti kan itu kan ada tantangan, kendala, hambatan yang dilewati. Sekali lagi saat awal-awal itu seperti apa dan bagaimana juga solusinya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut Pak Kiai? Ya, tantangan aktivitas masjid itu sama lah di mana saja, tiga aja. Yang pertama itu berkait otoritas ya. Sebetulnya siapa sih yang memiliki otoritas di dalam kehidupan masyarakat, menentukan arah tuju dari kegiatan dan program-program masjid. Ya. Problem yang kedua adalah trust, kepercayaan. Bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap masjid di dalam mengelola ya harta-harta baik infak, sedekah, zakat, wakaf gitu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah menjaga loyalitas jamaah ya. Nah, jadi tiga hal ini yang menjadi kendala. Nah, otoritas itu bisa kita atasi yang pertama dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Maka dalam hal ini kami mulai tahun 99 itu
pengurus kita tawarkan untuk dipilih oleh masyarakat. Jadi waktu saya diminta untuk mengganti sebagai ketua umum, ketika ketua umum wafat, saya menyampaikan sebaiknya mulai periode ini tidak model rapat internal. Tapi bagaimana kalau kita melibatkan seluruh warga Muslim yang ada di Yogyakarta untuk memilih siapa ketua takmir masjidnya. Nah, alhamdulillah itu bisa mengundang partisipasi yang sangat tinggi dari 1.839 penduduk Muslim yang sudah berusia 17 tahun ke atas yang punya hak pilih, itu 1.339 menggunakan hak pilihnya. Nah, dan saya terpilih dengan hampir 99% suara. Artinya memang mereka benar-benar menghendaki ketua itu ya melalui sebuah pemilihan yang terbuka. Waktu itu ada 5 orang yang dicalonkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, program itu langsung kita susun bersama seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya pengurus, jadi rapat kerja masjid ini kami libatkan semua masyarakat. Dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semuanya kita undang sampai sekitar 500 orang ikut rapat membuat program kerja masjid 5 tahun ke depan yang kami sebut sebagai GBHM ya, garis-garis besar haluan masjid. Sehingga otoritas membuat program itu tidak di tangan pengurus tapi di tangan masyarakat gitu ya. Sehingga program ini ditentukan bersama, maka pasti akan mendapat dukungan bersama ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan itu terbuka. Jadi kita buat secara tertulis ya. Kemudian kita publikasikan, jadi tidak sekedar dibacakan menjelang Jumat, infak sekian dikeluarkan untuk ini sekian, enggak. Kita detail semuanya kita terbitkan. Ini sudah tahun ke-31 ya. 31 tahun laporan keuangan itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi berapa uang yang mereka percayakan untuk kegiatan apa saja, dan kemudian mereka bisa melakukan pengecekan, kalau perlu diaudit oleh publik, ya uang yang dipercayakan jamaah itu sesuai atau tidak dengan harapannya, ya. Dan ternyata ini menimbulkan kepercayaan dan kita tidak pernah kemudian kesulitan. Satu contoh saja. Ini untuk dana buka puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah ini 1 bulan itu 1.675.000.000. Itu hari ke-9 sudah tertutup. Masya Allah. Ya, jadi hari ke-9 sudah tertutup. Sengaja ditutup itu kayaknya. Sudah kita tutup donasi karena sudah cukup. Tapi kalau masih ada yang masuk nanti kita salurkan ke masjid-masjid yang lain. Jadi tidak kita simpan sebagai saldo ya. Jadi kalau mandatnya, amanatnya itu untuk buka puasa, ya harus untuk buka puasa. Demikian juga kalau misalnya kita punya program membangun kamar mandi atau tempat wudhu. Dana masuk kita bangun sudah cukup di unit masjid kita. Tidak kita simpan saldonya, kita bangun juga kamar mandi tempat wudhu di masjid lain yang memerlukan. Jadi tidak kita simpan. Jadi sesuai dengan amanahnya. Sesuai dengan amanahnya. Jadi inilah yang kemudian menjadikan kepercayaan yang sering di banyak tempat itu kadang mencari dana itu susah. Kalau di sini alhamdulillah setiap program kita karena ada kepercayaan ya dukungan masyarakat itu luar biasa gitu ya. Baik Pak Kiai. Nah, Iwan Awad yang baru bergabung di kesempatan ini, kita tengah berbincang dengan Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro
Masjid Jogokarian Yogyakarta, yaitu Kiai Muhammad Jazir. Alhamdulillah Iwan Ahwat, dan kita sudah berbincang tadi dengan beliau bagaimana latar belakang beliau, riwayat pendidikan agama, dan juga mengenai tentunya pengelolaan masjid, yang banyak masjid yang beliau kunjungi juga ke berbagai kota, ke berbagai daerah, dan banyak masjid juga, banyak lembaga juga yang berkunjung ke Masjid Jogokarian untuk belajar bagaimana pengelolaan atau manajemen masjid yang baik itu seperti apa, dan juga sudah banyak dijabarkan Iwan Ahwat. Baik, Iwan Ahwat, kita lanjutkan bincang-bincang dengan Kiai Muhammad Jazir ini. Dan Iwan Ahwat, saya informasikan juga, saya tidak sendiri di sini. Ada Mas Agus, ada juga Pak Wisnu dan Mas Windy ini dari Jakarta. Alhamdulillah kita rame-rame silaturahim ke Jogja nih ya. Masya Allah. Nanti juga akan ikut bertanya ya Pak Wisnu, Mas Windy, Mas Agus dengan Kiai Jazir. Ini kesempatannya langka sekali nih makanya kita ya. Masya Allah. Nah Pak Kiai, terkait tadi kan masyarakat ya, warga sekitar masjid yang Masya Allah merasakan berkahnya dari Masjid Jogokarian ini, dilibatkan, kemudian partisipasi bagaimana tadi pemilihan terhadap ketua takmir masjidnya, kemudian program-programnya, dan juga ikut serta dalam program-program kegiatan masjid. Nah, saya ingin melihat bagaimana juga dengan pengelola masjidnya sendiri, baik imam, marbot, dan lain-lain lah ya, aktivis di masjid, takmir masjid. Itu juga bagaimana Pak Kiai melihat, banyak juga kan biasanya marbot dia tiap hari di masjid, 24 jam di masjid, luput luput dari DKM atau masyarakat mengenai kesejahteraannya, setidaknya yang utama gitu. Kebutuhan utamanya itu tidak diperhatikan. Nah, bagaimana dengan Masjid Jogokarian yang bisa kita ambil pelajaran untuk para ya aktivis atau takmir masjid juga di mana-mana, Pak Kiai? Ya, SDM masjidnya ada dua. Yang pertama adalah pengurus. Kalau pengurus ini mereka adalah para relawan, mereka yang sudah punya maisha, punya penghasilan, sehingga mereka mengurusin masjid sebagai sebuah ibadah. Ya. Kemudian ada karyawan. Karyawan adalah mereka yang terpanggil untuk memakmurkan masjid, mengurus masjid, tapi mereka belum punya maisha, belum punya sumber penghasilan yang memadai. Oleh karena itu, ya mereka ini kemudian kita berikan pekerjaan mengelola masjid, ya, mengurusin masjid sebagai sebuah profesi yang dikerjakan secara profesional, tentu saja dengan kesejahteraan yang memadai. Jadi contoh misalnya imam ya, di sini imam sholat itu kita gaji ya meskipun baru 10 juta 1 bulan. Masya Allah. Kemudian ada bagian kebersihan kita ada 13 orang ya, itu ya UMR plus ada plusnya, plus beras, plus SPP anaknya kalau dia sekolah, plus jaminan kesehatan. Masya Allah. Demikian juga security ya. Nah, jadi memang mereka yang mau beribadah dengan bekerja mengurus masjid ya sebagai profesi yang kita layani secara profesional. Sekarang ini ada 24 karyawan di Masjid Jogokarian ini. Nah, tapi kalau pengurus ya itu semuanya relawan. Mereka sudah memiliki sumber penghasilan dan memang terpanggil untuk mengurus dan memakmurkan masjid. Jadi kalau pengurus sama sekali ya dia tidak mendapatkan honor maupun gaji dari masjid. Tapi kalau karyawan memang harus kita pikirkan dengan baik ya. Jadi nah, kemudian untuk menghindari kontroversi mengenai pembayaran atau honor maisha mereka, kita upayakan tidak bersumber dari infak. Tetapi masjid mengelola usaha yang berupa wakaf produktif yang kita optimalisasi, kita punya
hotel. Sekarang ada 2 hotel yang kita miliki sebagai BUMM ya, Badan Usaha Milik Masjid. Kita juga punya sawah, dan ini kita Ramadan ini baru launching pabrik dan toko roti ya. Nah, Roti Jogokaryan. ya, pabrik dan toko roti Jogokaryan. Nah, keuntungan dari Badan Usaha Milik Masjid ini untuk biaya operasional, bayar listrik, gaji karyawan, ya. Sehingga kalau toh gaji karyawan itu dianggap oleh masyarakat agak besar gitu, tidak menimbulkan masalah karena sumbernya bukan dari infak, ya, tapi sumbernya adalah dari keuntungan badan usaha itu. Dan kita berupaya tiap tahun aset masjid bertambah yang bersifat produktif, sehingga masjid semakin besar, memiliki penghasilan di luar infak, ya, sehingga kita bisa memberikan ya kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka yang mengurus masjid secara profesional. Gitu. Masya Allah, ini patut dicontoh nih untuk masjid-masjid di berbagai daerah ya, agar masjidnya juga makmur, kemudian juga pengelolanya terutama tadi ya yang memang kegiatannya 24 jam di masjid. Ya, bisa karena merasakan marbot kegiatannya. itu kan dia etalasenya masjid. Iya, ujung tombak ya. Ya, kalau masjid itu marbotnya tidak sejahtera, maka orang akan melihat, yuk kau ngurusin masjid hidupnya susah itu. Ya. Iya. Jadi wajah masjid itu terlihat dari wajah marbotnya. Ya. Iya. Jadi kalau sudah marbot, security, masjid kok tidak ramah, ya penuh beban hidupnya, itu kan menggambarkan bahwa kesejahteraan itu belum bisa didapat dari masjid itu. Ya. Dan orang bagaimana bisa meyakinkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin yang tiap hari di masjid aja susah hidupnya gitu ya. Iya, Insya Allah. Jadi mereka yang memperlakukan marbot kurang baik, ya, tidak memberikan kesejahteraan, sebenarnya adalah dia ikut andil merusak wajah Islam itu. Insya Allah. Secara tidak langsung seperti itu ya Pak Kiai. Loh iya kan, marbot itu wajahnya masjid. Jadi ketika orang datang ke masjid, marbotnya ramah, orang mau numpang mandi, mau numpang istirahat, dipersilahkan dengan baik, dengan senyum, marbotnya menggambarkan keramah taman, hospitality kan. Oh berarti marbotnya itu hidupnya ya sudah relatif baik. Tapi kalau marbot yang penuh beban, suruh ngurusin masjid, maka dia tidak akan ramah menyambut orang yang datang ke masjid. Ya. Gitu. Jadi kalau kita mendengar marbot nih, jadi muazin bisa sedang azan, ketika azannya tidak merdu nih harus dipertanyakan nih, jangan-jangan di rumahnya ada yang kurang nih, ada beban gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Masya Allah. Imam juga keliru-keliru bacaannya barangkali karena sudah habis uang kontrakan rumahnya. Allahu Akbar. Iya. Semuanya kan mesti kita pikirkan kesejahteraan, karena masjid itu cerminan wajah umat ya. Jadi kalau mereka yang berada di masjid ini bahagia, berarti kan umat Islam bahagia. Ya gitu. Masya Allah Pak Kiai. Terkait Ramadan Pak Kiai, dan kita saat ini kan tengah berada di bulan suci Ramadan, momentum Ramadan. Pak Kiai, kalau melihat dari dulu sampai sekarang Masjid Jogokaryan, kita kan melihatnya ya beberapa tahun terakhir ini tuh luar biasa Pak Kiai. Kalau Pak Kiai lihat perubahan-perubahan atau yang mencolok Pak Kiai dibandingkan dulu, terutama untuk bulan suci Ramadan Pak Kiai, itu apa Pak Kiai yang mungkin bisa diceritakan ke kami Pak Kiai yang kita tidak tahu? Ya, kita kan mencoba menjadikan Ramadan itu berkah bagi seluruh warga kampung Jogokaryan. Sehingga 21 tahun yang lalu kami mulai program namanya Kampung Ramadan Jogokaryan. Karena sebelumnya itu suasana Ramadan itu hanya terasa di masjid. Iya, hanya di masjid saja. Kan gitu. Iya. Jadinya kan panitia Amaliah Ramadan Masjid Jogokaryan namanya begitu. Maka 21 tahun yang lalu saya ganti nama menjadi Kampung Ramadan Jogokaryan.
Maksudnya apa? Supaya seluruh sudut-sudut kampung itu merasakan Ramadan. Kita mulai H-60, jadi 2 bulan sebelum Ramadan itu, di awal Rajab kita sudah menggerakkan masyarakat untuk membersihkan lingkungan menghadapi Ramadan. Kemudian kita adakan lomba menghias rumah menyongsong Ramadan. Lomba membuat lampion Ramadan. Ya, sehingga suasana Ramadan itu H-60 sudah mulai terasa dari sudut-sudut kampung, tidak hanya di masjid, ya. Nah, kemudian H-30 kita sudah menghias sepanjang jalan Jogokarian itu, jalan yang menuju ke masjid itu, dengan art street decoration, dekorasi jalanan. Ya, jadi anak-anak remaja sudah masang lampion, lampu hias, membuat gapura, ya, untuk memanasi mesin umat menghadapi Ramadan. Kita mengacu pada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baglina Ramadan. Jadi dari Rajab itu mesin umat harus dipanasi. Ya. Nah, sehingga sudah ada dari lingkungannya, keluarga-keluarga, rumah-rumahnya, sampai ke anak-anaknya. Kita gerakkan untuk membersihkan masjid, membersihkan alat-alat yang akan dipakai untuk Ramadan, misalnya mencuci tikar ketika waktu itu belum ada karpet, ya, masih pakai tikar. Anak-anak kita kerahkan pergi ke sungai mencuci tikar, kemudian ibu-ibu mencuci gelas, piring yang akan kita gunakan untuk buka puasa Ramadan, gitu. Jadi suasana Ramadan itu sudah kita hadirkan 2 bulan sebelum Ramadan. Ya. Nah, kemudian sudah mulai kita persiapkan menu buka puasa itu, nanti menunya apa saja, ya, sehingga alhamdulillah begitu kita masuk bulan Ramadan, ya semuanya sudah berjalan dengan baik, ya. Itu kemudian tiap Ramadan supaya terukur kita ada tema-tema. Ya, misalnya Ramadan ke-21, Kampung Ramadan ini temanya mendoa untuk Indonesia bahagia. Mendoa untuk Indonesia bahagia. Karena ini sudah 82 tahun dalam hitungan Hijriah kita merdeka. Karena kita merdeka itu tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ini sudah 1446 Hijriah. Mosok sudah 82 tahun kok gas saja susah, ya. Itu masih banyak orang miskin, ya, masih ini. Nah, bagaimana kok Indonesia merdeka menuju bahagia? Lagunya kan begitu. Lah kok kita belum bahagia, ini kenapa? Nah, ternyata W.R. Supratman dulu ketika menyusun lagu Indonesia Raya pada stansa kedua dia mengatakan, ya, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah, ini kita lupa itu mendoa untuk Indonesia bahagia. Sehingga sebagian orang mengatakan Indonesia gelap. Anak-anak muda bilang kabur aja dulu. Nah, insya Allah kita dengan mendoa, terutama di bulan Ramadan, ya, dan bekerja dengan sungguh-sungguh meningkatkan kinerja kita dalam takwa, maka Allah akan membuka berkahnya. Sehingga langit Indonesia akan menyibakkan, membuka barokah, sehingga kegelapan Indonesia akan diganti dengan cahaya yang terang. Ya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kata Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jangan habis gelap terbitlah kegelapan. Makin ya, gelap. jadi, nah ini tema-tema. Nah, maka
tema itu diikuti dengan aktivitas yang senafas dengan tema ini. Jadi maka supaya kita bisa membahagiakan rakyat, ya bagaimana peningkatan kualitas aktivitas keagamaan kita, termasuk juga mendorong tumbuhnya ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan. Ya, tahun ini di sela-sela banyak berita orang kena PHK, kita menggelar tahun ke-21 ini, Pasar Sore Ramadan ini diikuti yang terdaftar aja lebih dari 390 lapak UMKM. Ya, sehingga mereka bisa mencoba untuk ikut mencari barokah Ramadan. Ya, paling tidak punya penghasilan tambahan di dalam bulan Ramadan untuk bisa berbahagia di hari raya Idul Fitri. Karena memang Allah juga, bagaimana sabda Rasulullah, Ramadan itu ya bulan di mana Allah menambah rezeki kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan meskipun ini berapa hari hujan, tapi ternyata omsetnya juga masih lumayan. Ya, dari 390 lapak itu juga laku gitu karena kunjungan cukup tinggi ya. Gitu. Masya Allah. Pak Kiai, sebelum pertanyaan dari Pak Wisnu, Mas Windy dan Mas Agus izin kita lanjut aja ya karena memang waktunya terbatas. Pak Kiai, maaf ya Pak Wisnu, sabar dulu kalau mau nanya ya. Kayaknya udah di beberapa pertanyaan. Iya, Pak Kiai, mengenai peran pemuda Pak Kiai di masjid itu pun kan banyak yang istilahnya ya memandang sebelah mata lah ya. Dan banyak akhirnya tamu-tamu masjid itu yang sudah pada pensiun, ubanan. Akhirnya kegiatan masjid pun ya bisa dibilang kayak kuburan gitu, sepi. Itu bagaimana Jawa Karyan bisa menggait para pemuda? Ketua takmir masjid aja saya lihat masih muda tuh, usianya 3 tahun gitu. Kalau menurut saya itu masih muda. Itu bagaimana pakai peran pemuda untuk masjid? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita itu kan meneladani Rasul. Jadi ketika Rasulullah itu memimpin masjid, yang membantu kan sahabat-sahabatnya semuanya lebih muda. Betul, iya. Ya, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik itu baru usia 9 tahun sudah dilibatkan. Abu Hurairah baru 13 tahun, Salman Al-Farisi. Para syuban ya. Ya, jadi mereka para pemuda. Maka di sini juga demikian, para pemuda lah yang kita berikan kepercayaan untuk berada di garis depan. Karena syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Negeri ini mengalami kemunduran ketika para lansia masih berambisi kekuasaan. Orang yang seharusnya sudah pensiun jadi PNS saja di pensiun kok mau maju jadi presiden. Bodoh itu. Lansia kok masih pengen jadi presiden, bodoh. Maka negerinya itu tidak akan maju. Serahkan pada yang muda-muda. Ya, Indonesia itu merdeka. Memilih presiden pertama itu masih muda. Soekarno 42 tahun sebagai presiden. Hatta waktu itu umurnya 37 tahun sebagai wakil presiden. Tapi tidak dipilih muda karena anaknya presiden sebelumnya. Itu juga bodoh. Itu harus memang pemuda yang punya kualitas. Bukan pemuda yang ditolong pamannya. Bukan. Ya. Gitu. Jadi anak muda yang betul-betul dikehendaki rakyat karena prestasinya. Jadi di sini kita harus mengikuti Rasul. Jadi kalau negara mau maju, serahkan pada yang muda-muda. Maka di sini ya sirkulasi kepemimpinan ini kita buat secara sistemik. Tiap 4 tahun dipilih. Ya. Sehingga kita yang sudah tua, ya 60 tahun ke atas lah, anggap ini sudah lansia, jadi
penasihat, pembina di Dewan Syuro itu yang mengikuti, mengawasi, mengarahkan. Biar yang melakukan eksekusi anak-anak muda yang dengan pemahaman atas zamannya dan kecerdasannya. Kalau lansia itu nanti cuma teriak-teriak keras di mimbar, nggak bisa apa-apa. Cuma singapin podium, cuma mengaum di mimbar ya itu nanti. Itu karena lansia. Serahkan aja pada muda yang masih bisa mengeksekusi dengan baik semua keputusannya. Demikian. Dunia ini akan segar kalau dipimpin anak-anak muda. Dunia ini akan menjadi layu kalau dipimpin para lansia. Jalan aja sudah susah kok masih mau mimpin negara. Percayakan kepada yang muda, yang berkualitas ya. Insya Allah. Yang muda, yang berkualitas, yang tidak bergantung pada orang tuanya. Ya, pemuda itu kayak Sayyidina Ali. Ya. Jadi ini saya, bukan ini bapak saya. Ya, gitu. Ha'anada. Ini saya, bukan? Iya. Mandiri. Iya. Biar dikari gitu ya. Iya. Tidak bergantung pada orang tua. Jadi muda tapi tidak sembarang muda. Iya. Muda yang berkualitas, yang ikhlas, ya, yang rela untuk mengorbankan dirinya bagi kesejahteraan rakyatnya. Itu. Nah, Pak Kiai mengenai tadi menyinggung mendoa untuk Indonesia bahagia ya. Tema Ramadan tahun ini. Barusan juga menyinggung mengenai pemimpin bangsa kita lah ya. Nah, nasihat terutama di momentum Ramadan ini untuk para para pejabat, para yang di atas tuh yang mendapatkan amanah dari kita, Pak Kiai, barangkali ada nasihatnya seperti apa, Pak Kiai, agar tadi Indonesia menuju bahagia itu tercapai, Indonesia gelap menjadi terang benderang tentunya ya, tidak Indonesia gelap menjadi suram. Apa Pak Kiai di momentum Ramadan ini, Pak? Mendengar suara rakyat dan kemudian menyampaikan suara rakyat itu kepada Tuhan dengan munajat-munajat di hari-hari yang Allah mengijabahi doa. Ya, gitu. Apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh rakyat ini? Kemudian dirumuskan, dilantunkan dalam doa. Kemudian para pejabat itu harus banyak beristighfar. Karena sumber penderitaan rakyat adalah kesalahan kebijakan para pemimpin. Maka ulama-ulama dulu itu kan bijaksana. Ketika disuruh memimpin dalam upacara kenegaraan, dia selalu memanjatkan doa, ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami. Karena yang dosa pemimpin bukan rakyat. Jadi tidak pernah, ya Allah ampunilah dosa rakyat kami. Nggak pernah. Jadi para pemimpin itu harus sadar ya banyak dosa. Maka harus banyak istighfar. Di bulan Ramadan ini, bulannya istighfar para pemimpin bangsa, para pemimpin negara. Ya, jangan malah teriak-teriak di mimbar, kalau dikritik marah-marah. Jangan, berdoalah yang banyak. Pemimpin, apalagi pemimpin yang lansia, ya banyaklah berdoa di usia lanjut ini. Ya, itu supaya negeri ini diberikan keberkahan oleh Allah. Itu makanya W.R. Supratman itu pada stansa yang kedua itu menekankan pentingnya doa itu. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Itu. Jadi kalau tanpa mendoa tidak bisa Indonesia bahagia. Haji Agus Salim dia sebagai seorang ahli tauhid ya, dia menulis tauhid, takdir dan tawakal. Maka ketika narasi konstitusi di pembukaan itu logikanya sangat bagus ya. Dan perjuangan, pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan itu mewujud
satu dari hasrat ingin merdeka dan perjuangan, ya kan gitu. Iya, iya. Ada hasrat, ada usaha. Tapi yang menentukanlah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu artinya takdir Allah yang menentukan, ya. Jadi ini ada ikhtiar, ada takdir. Kemudian ada tawakal. Jadi sesuai dengan konsep yang ditulis oleh Agus Salim itu. Ya, gitu. Jadi maka redaksi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menggambarkan etikot keyakinan ya dari bangsa Indonesia ini secara kolektif ya bahwa kemerdekaan ini didorong oleh hasrat yang tinggi, diperserahkan pada takdir Allah yang baik ya, dan dengan harapan kemerdekaan ini bisa mewujudkan cita-cita, maka harus banyak mendoa. Nah, jadi ini mendoa untuk Indonesia bahagia, kita ingin mengembalikan kesadaran kolektif bangsa ini kepada pikiran-pikiran para pendiri negara ini. Supaya kita on the track ya, tidak menyimpang dari apa yang diinginkan oleh founding father negara kita itu. Mobil khusus sebagai untuk para koruptor, para bandit-bandit yang mengeruk kekayaan negara ini seperti apa? Ya, kita harapkan untuk bertobat, taubatan nasuha ya. Ya, berhenti kemudian mengembalikan kekayaan yang dihasilkan dari merampok dan merampas hak-hak rakyat ya. Karena mereka pasti akan menyesal. Tidak ada selain penyesalan lah perbuatan merusak negara ini. Karena tidak hanya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya, tapi nanti juga bisa membebani keturunan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang orang tuanya dulu berkorban untuk negara kan bangga punya nenek moyang pahlawan, tapi akan malu punya nenek moyang pengkhianat kan gitu. Jadi oleh karena itu jangan bebani anak turun itu dengan sejarah pengkhianatan terhadap negara. Gitu. Masya Allah nasihat-nasihat yang harus didengar nih oleh para pejabat, para tadi bandit-bandit, Masya Allah. Iwan Ahwat, saat ini kita tengah berbincang-bincang dengan guru kita Pak Kiai Muhammad Jazir. Beliau merupakan Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Dan Iwan Ahwat, saya juga akan memberikan kesempatan nih teman-teman yang hadir di kesempatan ini. Ada Pak Wisnu, Mas Agus, dan Mas Yudi yang ingin memberikan pertanyaan juga ke Pak Kiai. Monggo sebentar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Jadi tadi terkait dengan pengelolaan masjid dari awal itu. Jadi ini kan tadi salah satunya yang tadi disampaikan ya itu ada badan usaha milik masjid ya. Apakah hal tersebut juga bisa diimplementasikan dalam di institusi lain yang masih memang berkaitan dengan dakwah ya? Tidak hanya masjid gitu ya? Tidak hanya masjid. Misalnya kayak sekarang ini, misalnya kayak kita dan teman-teman ini punya satu kegiatan dalam bentuk media, tapi konsennya itu kita kepada dakwah. Dimana kita di sini tagline kita untuk Islam yang satu. Jadi kita ingin juga bisa melakukan dakwah ini, tapi juga tetap memikirkan teman-teman yang ada di dalam. Nah, tadi ketika ada BUMN, apakah ini juga bisa diimplementasikan atau diaplikasikan ke lembaga dakwah lain selain masjid? Komersil tentunya kan seperti itu. Jadi itu menarik sekali menurut saya gitu ya. Jadi di mana nantinya kita tidak bergantung kepada infak untuk operasional kita. Jadi operasional kita bisa tertanggulangi, minimal tersubsidi oleh badan usaha tersebut. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, Mas Rizal. Takutnya nanti yang lain bisa banyak pertanyaan. Gitu. Ya, saya kira memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW
bahwa sumber pendanaan dari jihad fisabilillah termasuk dakwah di dalamnya adalah dari wakaf produktif. Karena dari zakat itu terlalu kecil. Ya, zakat itu hanya bagi mereka yang sudah memiliki kekayaan mencapai nisab dan kemudian hanya 2,5%. Ya. Nah, sedangkan pada masa Nabi, ya, itu justru sumber-sumber yang digunakan untuk mengurus umat itu adalah institusi wakaf ini. Yaitu ketika Allah turunkan ayat 92 surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pada saat itu Sayyidina Umar Ibn Khattab langsung datang, ya Rasulullah, di antara hartaku yang aku sukai adalah kebun kurmaku di Khaybar. Aku serahkan kepada Allah. Maka tahanlah. Ya, artinya jangan kamu lakukan lagi transaksi itu, serahkan pada Allah, berikanlah hasilnya. Jadi dari hasil kebun kurmanya itulah dibiayai para ahlu sufah, ya, para penuntut ilmu. Kemudian juga Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an menyerahkan kebun kurma Buraiha. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berwakaf membeli sumur Romata, ya, yang airnya kemudian ketika dijual digunakan untuk pengembangan dakwah. Jadi sumber utama dari dana jihad dan dakwah Rasul itu dari hasil wakaf yang produktif. Ya, karena zakat itu lebih bersifat konsumtif. Karena diwajibkan zakat itu untuk memutar harta jangan hanya di kalangan tertentu, ya, maka diberikan kepada 8 asnaf, ya, dari yatim, fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, sabilillah. Tetapi kebutuhan umat yang secara reguler diperlukan untuk mengurus semua masyarakat itu justru bersumber dari penghasilan wakaf yang produktif, ya. Jadi oleh karena itu sebaiknya lembaga-lembaga dakwah itu mengelola wakaf ini dengan baik. Di Indonesia tanah wakaf kita ini sudah sangat besar, 5,9 miliar meter persegi, itu 7 kali luas negara Singapura, 5 kali luas provinsi Jakarta. Tapi kita masih miskin karena tanah wakaf yang akumulatif tadi 5,9 miliar meter persegi itu baru berupa 3M. Masjid, madrasah, dan makam yang semuanya konsumtif, ya. Hanya 3% saja yang produktif. Apa saja bagi itu? Ya, ada beberapa perkebunan, ya. Ada beberapa usaha, tapi masih sedikit. Padahal kita bisa melihat misalnya Muhammad Shalih yang di Mesir itu dengan wakaf produktifnya bisa membangun banyak sekolah, banyak perusahaan yang bisa memberi ruang kerja kepada banyak mereka yang menganggur, kan. Jadi saya kira kesadaran ini sudah ditangkap bahkan ketika kita mengalami krisis ekonomi, nampaknya potensi wakaf produktif ini ditangkap oleh pemerintah sehingga pemerintah bersama DPR mengeluarkan undang-undang wakaf, ya. Ya, membentuk badan wakaf itu, ya. Nah, sebetulnya kalau wakaf produktif ini misalnya bisa mengganti investasi-investasi yang bersifat riba untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, ini sudah menguntungkan kalau jalan tol itu merupakan wakaf produktif, gitu, ya. Tapi kita ini kan masih berada dalam bayang-bayang kapitalisme global sehingga Indonesia ini terjebak dalam riba yang luar biasa sehingga kesulitan anggaran misalnya menyempitnya ruang fiskal pada tahun anggaran ini karena beban pembayaran bunga hutang kita yang sangat tinggi.
ya menjadikan pemerintah kesulitan mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat. Ini kan sebenarnya korban dari kapitalisme global, ekonomi yang berdasar riba. Maka dulu Bung Hatta ketika menggagas ekonomi Indonesia di tahun 1931 itu Bung Hatta sudah menulis buku dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional. Ekonomi kolonial adalah ekonomi yang berbasis riba, berbasis rente. Maka ekonomi nasional kita, kata Bung Hatta, adalah ekonomi yang bebas rente atau bebas riba. Jadi seharusnya kalau mengacu pada pikiran pendiri negara ini, mestinya tidak mengundang investor yang kapitalistik, yang berbasis riba, tetapi bagaimana memberi ruang rakyat dan juga para pemilik harta yang besar untuk mewakafkan secara produktif, ya, sehingga infrastruktur itu bisa dibangun dari sumber-sumber wakaf yang produktif, gitu. Jadi ini kalau dihitung potensinya ada dan memungkinkan, ya. Nah, oleh karena itu para pendiri negara menganggap sumber-sumber alam ini harta milik rakyat diwakafkan dengan nazir negara. Sehingga dirumuskan dalam pasal 33 ayat 1, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dalam konsep para pendiri negara, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik rakyat, diwakafkan melalui negara sebagai nazir, untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi sekarang ini kan sumber alam ini diserahkan kepada investor kapitalistik, sehingga tidak sebesar-besarnya untuk rakyat, sebesar-besarnya untuk para investor, ya, dan kepada para maklar yang memberikan izin investasi. Sehingga kalau diaudit, sumber kekayaan alam kita ini sebesar-besarnya bukan untuk rakyat, sebesar-besarnya untuk para kapitalis, gitu. Ini sudah menyimpang dari konstitusi. Jadi kalau kita memahami cara berpikir pendiri negara, sebetulnya konsep wakaf produktif itu ada di dalam pasal 33 ayat 1. Negara sebagai nazir mengelola wakaf dari rakyat yang berupa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hasilnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini sebetulnya kita ingin mencoba memberi pengalaman, ya, di masjid ini bagaimana sebetulnya masjid ini bisa mengelola wakaf yang produktif. Sehingga anak-anak muda masjid ini satu saat kalau megang negara bisa mengelola wakaf yang berupa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi masjid itu laboratoriumnya negara sebetulnya. Jadi itu sebenarnya yang kita inginkan, ya, ke depannya demikian. Kenapa Masjid Jogokarian mengembangkan wakaf produktif? Sebetulnya kita ingin memberikan bekal kepada anak-anak muda, pemimpin bangsa masa depan ini, untuk bisa memahami cara berpikir para pendiri negara di dalam melaksanakan Islam sebagai sistem membangun kesejahteraan rakyat itu. Baik, gimana Pak Wisnu? Sudah terjawab? Luar biasa sekali, dan itu menjadi masukan dan juga ilmu bagi saya. Tapi jadi mau nambah ini. Silakan, masih ada waktu Mas Agus, ya. Satu lagi ya. Iya. Jadi tadi kan dikatakan kan memang pada dikatakan menurut para pendiri bangsa sebelumnya, ya, bahwa kita memang tanah kita ini tanah yang kaya, ya. Tapi memang sampai saat ini ya, kita belum banyak dari kita sebagai rakyat Indonesia yang belum merasakan kekayaan tersebut, dan juga ya masih bisa dibilang dalam kondisi yang tidak sesuai harapan dari para pendiri bangsa.
Ini kan bukan berarti hilang kekayaannya sebenarnya saat ini, terkait dengan apa yang sudah dianugerahkan kepada kita sebagai bangsa Indonesia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas rahmat dan berkat dari Allah ini juga kemerdekaan kita gitu ya, dan atas ikhtiar para pahlawan pendiri bangsa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kondisi seperti ini apakah ada kaitannya dengan masalah riba yang sendiri memang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Seperti itu. Dan juga perilaku khianat dari para penguasa saat ini, sehingga Allah cabut keberkahan di negeri ini. Apakah seperti itu? Ada kaitannya, Pak? Iya, karena kita itu telah mengkhianati komitmen. Ya, misalnya di dalam sila keempat, komitmen kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Jadi memilih pemimpin itu berdasarkan dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Sementara sekarang kita memilih pemimpin karena bansos. Ya, jadi ini Allah sedang mengingatkan rakyat ini. Ya harus kembali, wong kita ini sudah merumuskan bagaimana rakyat itu memilih pemimpin. Kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Sehingga Bung Karno dulu sudah mengingatkan, kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi hitung biting, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Jadi ketika pemilu itu bergeser dari sistem perwakilan kepada pemilu langsung, akibatnya suara rakyat ini akan dibeli oleh para pemilik modal. Maka yang terjadi adalah kudeta korporasi. Kedaulatan rakyat diambil alih oleh para pemilik modal dengan membeli suara setiap 5 tahun sekali. Sehingga rakyat tidak punya lagi hak, suaranya sudah diserahkan. Ya. Dan ini kondisi bahaya ketika penguasa, ya pengusaha. Ya, jadi sekarang ini pemimpin partai pengusaha, menteri pengusaha, para pejabat pengusaha. Maka negeri ini diusahakan. Ya, karena apa-apa diusahakan, laut aja dipagari dikasih sertifikat. Langit aja yang belum dipagar. Ini kan karena cara berpikir yang tidak sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia merdeka. Kalau seperti ini, sama aja dengan yang dipikir oleh Belanda dulu ketika menguasai Indonesia. Indonesia itu menjadi barang dagangan dijual kepada negara-negara lain. Yang penting Belanda dengan Hindia Belandanya bisa hidup sejahtera. Nah, rakyat kita kan menderita sebagai korban melakukan perlawanan untuk merdeka, merubah sistem ini. Lah kok sekarang ini kembali kepada sistem yang dulu ada. Itu loh. Sehingga sebetulnya kita ini sedang mengembalikan Indonesia ke tangan para penjajah lagi. Ya, cuman kalau dulu ya mereka datang dengan senjata, sekarang mereka datang dengan investasi. Tapi sama-sama mereka ini adalah pemeras, ya. Bukan investor, sebenarnya adalah predator bangsa itu. Masya Allah. Terima kasih Pak Wisnu. Cukup ya, karena memang waktunya terbatas ini, Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, terakhir mungkin sebagai closing statement di bulan suci Ramadan ini, nasihat singkat untuk para pendengar secara umum agar manfaat ini, agar Ramadan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Marilah kita manfaatkan saat-saat kita berbuka di mana doa tidak terhijab. Mari mendoa untuk Indonesia bahagia.
untuk Indonesia kembali ke jalan yang lurus, untuk Indonesia keluar dari gelap menuju terang benderang. Jangan lupa berdoa untuk Indonesia bahagia. Baik, demikianlah Ikhwan Akhwat bincang-bincang kita dengan Pak Kiai Muhammad Jazir. Beliau merupakan Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Mohon maaf nih teman-teman karena waktu terbatas tidak ikut bertanya. Terima kasih Pak Kiai sekali lagi atas waktunya, atas bincang-bincangnya, nasihat-nasihatnya juga untuk kami Pak Kiai. Ikhwan Akhwat, demikianlah bincang-bincang kita di kesempatan ini. Tidak lupa terima kasih kepada tim media Jogokarian nih, Masjid Jogokarian, ada Mas Diva sama Mas Nanda ya. Masya Allah, kita Mas Rizky terutama nih, Ketua Takmir yang memfasilitasi. Malam juga sudah tapping dengan beliau. Sekali lagi terima kasih. Sebagai informasi Ikhwan Akhwat, kita difasilitasi nih sama tim media Masjid Jogokarian untuk tapping. Saat ini alat-alatnya Masya Allah, berkah insya Allah ya. Baik Ikhwan Akhwat, kita akhiri bincang-bincang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.